Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Couple Community, membangun keluarga dalam kebenaran. Kita mengadakan Couple Community ini, Koyos. Karena walaupun kita sudah bersatu, menjadi satu di dalam Tuhan, ya kan? Tetapi secara kedagingan kita, secara manusiawi kita, itu tetap kita itu berbeda, Koyos. Tetapi bagaimana Tuhan ini akhirnya yang balik lagi menjadi perekat kita, iya kan? Kayak tadi Koyos bilang, maksud saya begini, positif kan, baik. Tetapi kadang-kadang istri nanggepinnya beda. Oh lu begini, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Nah itu juga pasti terjadi dalam kehidupan rumah tangga kalian. Betul nggak? Ada seorang pasangan, ya kan, mengalami hal seperti itu, di mana istrinya itu lebih dominan, karena istrinya itu penghasilannya lebih besar dibandingkan suaminya. Yang pertama suami berdoa. itu harus benar-benar mencari Tuhan dulu. Mencari Tuhan, itu yang pertama. Gitu. Nah, istri pun juga seperti itu. Berarti kalau seorang istri, misalnya kan kita lagi bicara istri dominan kan. Nah, kalau istri berpikir seperti itu dan akhirnya menjalankan di dalam rumah tangganya seperti itu, dia akan sadar. Berarti istrinya itu belum patokan kepada kebenaran Tuhan. Karena di mana kita berhubungan dengan Tuhan sungguh-sungguh, itu hal-hal yang seperti itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena segala sesuatu pun saya yakin pasti ada prosesnya. Ada, memang. Gitu. Prosesnya panjang atau pendek? Atau pendek kita nggak pernah tahu. Itu kita tergantung balik lagi ke diri si pasangan ini. Apa sekarang Bapak yang udah diberkati, ya kan, Tuhan sudah memberi berkat kepada keluarga Bapak yang luar biasa. Kenapa hubungan ini jadi kayak begini? Nggak harmonis gini? Iya Dam, karena istri gue begini begitu. Ya itulah salah satunya. Karena istrinya mungkin penghasilan lebih besar, ya kan. Dalam hal ini sih dia bisnisnya lebih baik. Kalau teman saya nih bisnisnya lebih baik istrinya dibandingkan suaminya gitu loh. Sehingga ya mungkin yang diributkan seperti itu. Jadi seakan-akan lebih dominan istrinya, lebih berkuasa lah istrinya, ya kan. Nah, makanya terjadi hubungan yang tidak baik dalam keluarganya. Padahal kenal sama Tuhan ya. Padahal kenal sama Tuhan. Jadi nggak jaminan tuh. Apa? Nggak jaminan. Iya. Nah, balik lagi, saya menguatkan karena yang curhat kan suaminya ke saya kan. Saya menguatkan teman saya itu. Saya menguatkan gimana? Saya bilang gini, Pak, dulu Bapak tuh cari Tuhannya itu luar biasa. Memang waktu dia, saya tahu prosesnya Om. Kok dia naik terus, karena saya tuh bener-bener salut sama dia. Biar gimana pun dia nomor satu Tuhan. Lu mau ada apapun nih, Tuhan dulu. Contoh misalnya, kita kan suka olahraga nih, ya kan, badminton misalnya. Udah tahu nih jadwalnya nih, misalnya hari Senin malam latihan main lah, ya kan, jam 7. Tapi ada persekutuan. Tahu-tahu dari gerejanya hari Minggu diumumkan ada persekutuan nih, jam 7 juga sampai jam 8. Diikut dulu persekutuan. Nah dia ikut persekutuan dulu. Sampai dia tuh bela-bela seperti itu, saya salut banget, luar biasa banget. Tetap tuh Tuhan dulu. Pokoknya biar gimana pun Tuhan dulu. Sampai dia naik motor berlima sama keluarganya, Tuhan dulu naik motor. Pada saat itu kan luar biasa. Nah saya mengingatkan kembali tuh peristiwa itu ke dia gitu kan. Terus sayang banget Pak. Sekarang Bapak diberkati kok Bapak nyerah, saya bilang gitu. Iya dong. Jangan putus asa Pak. Maksudnya karena ketidakharmonisan belakangan. Iya. Saya mengingatkan kembali gitu loh. Sekarang Bapak udah diberkati Tuhan kok, sekarang malah akhirnya mundur ini. Coba Bapak koreksi lagi dalam hubungan Bapak dengan Tuhan. Saya lebih mengutarakan ke teman saya seperti itu. Itu. Jadi saya bilang sama teman saya, coba Bapak koreksi diri, introspeksi diri, hubungan Bapak dengan Tuhan lagi. Jangan mikirkan masalah-masalah yang terjadi pada yang dialaminya gitu loh. Istri mau gini udah, yang penting hubungan Bapak dulu sama Tuhan. Sama seperti dia dulu pada saat dia dari nol itu gimana dia hubungan dulu sama Tuhan. Istrinya tar dulu. Tapi kan dengan sendirinya kan karena hubungan dia sama Tuhan baik, otomatis kan ke bawah semua kan akhirnya. Kok sekarang begini gitu. Udah oleh karena ketidakharmonisan yang terjadi, padahal keuangannya diberkati. Ya kan, berarti
bagus nih. Bagus. Kenapa? Ya karena yaitu suaminya Turun. mencari Tuhan dulu. Oh, turun dulu. Ya, Enggak. habis kalau kita secara manusia ya udah nggak ada ininya, udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada obatnya mau gimana? Iya. Iya dong. Iya. Ya akhirnya kita berserah aja dong. Iya. Iya kan, berserah sama siapa? Ya sama yang Maha Kuasa. Sama yang Maha Kuasa. Lebih rajin. Saat ini istrinya kalau saya lihat lebih baik, lebih rajin, dan keluarganya juga terus diberkati. Itu Itulah penting. apa seperti yang kita bicarakan kan, Iya. butuhnya 3 tiang kehidupan, ya kan? Oh. Dimana iman kita sebagai suatu yang kita percayai kepada Tuhan. Kedua, dimana kita taat, ya kan, kepada Tuhan. Dan dimana yang ketiga komunitas kita. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan itu entah kita berpasangan, entah kita bersosialisasi, ya kan, entah kita berkelompok, ya kan, 3 tiang itu yang didasari. Itu gimana? Itulah perlunya kita survei. Itulah perlunya kita akhirnya harus mengetahui lebih dalam lagi. Itu karena kita pengen tahu, cari tahu. Tapi kebanyakan orang nilainya nggak seperti itu. Nah, itulah orang salahnya menilai dari kacamata luarnya saja. Karena banyak sekali saat ini orang melihat, contoh kayak mungkin orang-orang luar melihat, wih si Adam sekarang udah enak ya. Tapi kan dia nggak tahu prosesnya gimana. Iya dong. Nah, balik lagi itu kepada sebenarnya saya kepada dasarnya ini. Berarti harus balance ya. Kalau nggak bisa naik sendiri, kalau mau barengan gitu. Enggak, dasarnya ini kalau saya. Dasarnya. Iman kita dulu nih sama Tuhan kita nih. Ya kan? Gampang digoyahin apa enggak? Gampang digoyahin apa enggak? Kedua, firman membantu. Ya kan? Walaupun firman nggak ngebantu, komunitas ngebantu ya, kita kan karena punya iman. Karena punya iman kita di sini ya, di sini aja udah. Seiringnya ini dia ngikutin. Begitu dia luar biasa nih di sini. Ya kan nih dua-duanya nih jalan nih. Tetapi dia gagal di sini ternyata. Di komunitas. Jadi semakin orang semakin bertumbuh, semakin orang semakin tinggi, itu kan anginnya semakin kenceng koyos. Iya kan? Dalam bentuk apapun, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk jabatan, bisnis, kayak apa, kayak ya kan? semua. Segala hal di dunia ini, orang yang lebih tinggi itu akan digoyahkannya akan lebih kencang. Iya kan? Ya. Nah, setelah saya selidiki, karena ini tidak terikut komunitas ini. Kenapa? Contoh misalnya di dalam suatu gereja lah, ya kan? Dalam suatu jemaat. Dia seorang pemimpin misalnya. Ya kan? Kalau dia tidak punya komunitas yang selevel sama dia. Kalau jemaat kan bukan komunitas, Koyos. Karena dia leader. Jemaat ini kan dianggap dombanya. Iya dong. Nggak mungkin dia sharing sama secara jemaat. Logika. Jemaat. Secara kita nih ya, manusiawi nih, hidup di dunia ini. Nggak mungkin dong dia sharing sama muridnya. Iya dong. Makanya dia harus tetap ada komunitas yang sejajar sama dia. Makanya kalau saya berpikir kenapa ada ikatan pendeta sinode atau apa, itu mungkin komunitasnya mereka. Mungkin itulah yang menjadi komunitas mereka yang harus saling mengingatkan supaya nggak tergoyahkan. Saling gitu. Itu loh maksud saya. Karena apa? Di mana-mana saya menilai kan banyak nih teman saya nih di luar sana yang begitu kan. Saya bilang sayang ya, mereka tuh udah luar biasa gitu kan dipakai Tuhan. Kok bisa goyang? Kok bisa begitu gitu loh. Akhirnya masih mending saya ngerenungin kok Yos. Dalam hati saya masih mending gue ya. Biasa aja, ya kan. Tetapi puji Tuhan gue aman-aman aja gitu loh. Walaupun ada sedikit-sedikit gesekan. Ya itu kan ibaratnya bumbu-bumbu rumah tangga. Tetapi kan tidak menjurus sampai yang luar biasa gitu kan. Waduh. Akhirnya saya sempat berpikir begini Koyos. Dengan gue orang biasa ya aja kan? Deh gitu. Sempat berpikir nih, jujur nih secara pribadi. Wah, mendingan gue biasa aja deh. Yang penting Tuhan cukupi semua. Kenapa? Karena melihat pengalaman teman-teman saya, lingkungan, saudara atau apa yang saya lihat, itu kebanyakan begitu. Makanya ada pepatah bilang apa? Kalau dalam dunia lelaki diuji pada saat dia mempunyai harta, mempunyai kedudukan atau mempunyai uang yang banyak. Istri
dicobai saat dia Nggak punya harta. tidak mempunyai. Ya dong, di dalam hubungan nih. Nah, ada yang pepatah bilang seperti itu. Makanya saya sempat berpikir mungkin saya juga salah dan mungkin saya juga butuh komunitas dan butuh bimbingan juga. Ya kan, karena segala sesuatu saya juga nggak mau langsung oh ini gue bener gini, oh gue langsung gini, enggak. Saya pasti akan terus, oh gue mau, mungkin gue mikir pada saat sekarang, oh gue mendingan gini deh, biasa-biasa aja tapi gue cukup atau gue baik-baik saja. Tetapi itu bisa jadi salah dan itu saya tetap harus gali, harus tetap cari kebenarannya. Seperti apa yang harus Saya dapat. kita lakukan gitu loh. Sama seperti kita belajar, itu tidak ada patokan belajar agama itu, lu pintar agama, nggak ada. Ya dong, Sampai mati. bener nggak? Ya, Karena kita mau menyamakan itu kan nggak bakal bisa ya, kalau dalam agama gitu. Dasar itu iman kepercayaan kita sama Tuhan Yesus itu harus kuat dulu. Harusnya. Di mana firman Tuhan dan komunitas itu mengikuti. Jadi kalau saya mau bagikan nih Pak Yos, di dalam tubuh kita itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh Pak Yos. ya, Betul nggak? ya. Nah, tubuh itu dari mana? Jiwa itu dari mana? Roh itu dari mana? Ya dong, kita split nih bagi 3 nih. Tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu kan berasal dari Allah itu sendiri. Di mana waktu Allah menciptakan manusia, dia menghembuskan nafasnya. Iya kan? Nah, tubuh itu dari mana? Dari debu dan tanah dibuat oleh Allah. Terus? Jiwa itu dari mana? Sewaktu kita lahir, itulah memori-memori yang kita dapat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi terbentuklah jiwa kita nih sampai saat ini. Gitu loh. Makanya kita selalu bilang ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sama seperti 3 pilar tadi, Koyos. Di mana keselamatan iman kita itulah roh Allah itu sendiri. Di mana roh itu, Allah itu menghembuskan nafasnya pada saat penciptaan manusia yang terbuat dari debu dan tanah. Ya kan, itulah tubuh kita. Jiwa itu, ya kan, itu kan akal budi kita yang akhirnya terbentuk di dalam kehidupan kita. Kepintaran kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, semua memori-memori kita yang dari kita lahir sampai saat ini yang kita dapat. Iya kan? Makanya terkadang ada akhirnya orang jatuh. Oh. Ngerti firman dengan luar biasa, dengan ngelotok, katab, ya kan? Tetapi dalam perilaku, Jatuh. roh itu yang Iya. tadi saya bilang, Iya. roh yang dari Tunggu. Tuhan itu dipenuhi. Iya, ya jadi kan? ketika kita Tapi jangan lupa Koyos, di situ ada jiwa kita nih, daging nih sakit nih tuh, dicubit sakit. iya betul, Di mana orang yang sudah mengkonsumsi firman Tuhan dengan benar, otomatis dia akan berubah, iya, ya kan? Otomatis pada saat itu. Tetapi kan kita berjalannya waktu kan kita terus berjalan kok. Iblis itu tidak segan-segan untuk terus mencobai kita. Karena ada tubuh yang daging ini yang lemah. Nah. Bukannya sakit, lemah. Daging kita kan lemah kok ya. Terkadang yang apa yang kita alami secara tidak sadar itu kita membawa, dalam kata lain, karena kita tahu kebenaran sekarang, dalam kata lain, oh ternyata tubuh gua lemah ya. Makanya kan ada namanya penyesalan itu belakangan. Ya dong, nggak mungkin penyesalan duluan. Kalau penyesalan duluan semua orang benar. Sampai di sini ya sampai di sini dulu, perbincangan kita dalam Perbincangan Couple kita. Community. Ya. Semoga bisa jadi berkat. bisa jadi berkat, bisa jadi pengalaman yang kita alami juga buat kalian. Tetap semangat, oke, di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.